Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Khudh Aqidatak Minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Dan sebagai informasi bagi kawan-kawan yang baru bergabung, bahwa kajian ini dideklarasikan dengan nama JOKAM, ya, Jogja Utara Kampus. Baik, insya Allah yang akan kita bahas adalah ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi. Apa yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tauhid asma was sifat. Dulu sudah pernah mendapatkan materi ini? Istilah ini sudah pernah dengar dulu? Belum? Tidak ada ya? Sudah ya? Sudah. Setahu saya sudah ya. Tapi di khutbah. Nah, nanti syarahnya terserah. Baik. Jadi tentang tauhid asma was sifat ini termasuk kajian tauhid yang menjadi titik sengketa antara ahlus sunnah dengan kelompok yang memiliki penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Terutama kelompok yang punya latar belakang penyimpangan karena landasan pemikiran. Karena secara umum kelompok menyimpang dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu ada dua. Karena latar belakang politik seperti Syiah, Khawarij, kemudian segala turunannya. Yang kedua, kelompok yang menyimpang karena latar belakang pemikiran seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, kemudian termasuk Kullabiyah, Asy'ariyah, dan aneka cabang-cabangnya. Nah, perbedaan antara Ahlussunnah dengan kelompok yang mereka menyimpang dari Ahlussunnah dalam masalah latar belakang pemikiran adalah di bagian asma wa sifat. Kalau di rububiyah, di uluhiyah secara umum mereka kompak. Bahkan ya, seperti Mu'tazilah sendiri, salah satu di antara sila Mu'tazilah punya Pancasila ya. Salah satunya adalah at-tauhid. Dan mereka maksudkan dengan tauhid adalah nafyus sifat. Menafikan semua sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Mu'tazilah tidak mau mengakui sifat Allah. Sebagai konsekuensi ketika tidak mau mengakui sifat Allah, mereka mengakui nama tapi tidak mengakui sifat. Sebagai contoh misalnya As-Sami, artinya apa? Zat yang maha mendengar. Tapi mereka tidak mau mengakui Allah mendengar. Karena Allah mendengar, yaitu pakai logika semua ya. Nanti pakai logika, diutak-atik logika, akhirnya kesimpulannya nggak boleh gitu. Karena ketika kita meyakini Allah mendengar, kegiatan mendengar itu kan sesuatu yang baru. Ketika ada suara, baru mendengar. Berarti kalau tidak ada suara, tidak ada yang didengarkan. Karena yang namanya mendengar itu adalah idrakul masmu'at, menangkap suara. Sementara suara itu sesuatu yang baru. Dan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah segala sesuatu yang baru. Maka tidak ada perbuatan Allah yang baru. Semua yang ada pada zat Allah itu azali. Sudah ada sejak al-qadim, sejak masa silam. Tidak boleh ada perbuatan Allah yang baru. Karena tidak boleh ada sesuatu yang baru, maka semua perbuatan Allah yang itu berkaitan dengan aktivitas yang baru tidak boleh dinisbahkan kepadanya. Padahal kita mendapatkan banyak dalam Al-Quran, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar
suara wanita yang dia mengadukan suaminya kepadamu. Sejak kapan Allah Subhanahu wa taala mendengar ini? Sejak wanita itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kejadian itu belum ada, berarti suara wanita itu belum ada. Nah, Mu'tazilah enggak mau menerima seperti ini. Sehingga bagi mereka kita mengakui Allah Maha mendengar, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Cukup membingungkan, Pak ya? Makanya sebenarnya semua kelompok menyimpang yang didasari karena logika. Saya kalau membaca referensi mereka, Masya Allah, ini orang awam saya yakin tidak paham. Sehingga kita berani untuk maju ya, menawarkan atau menyampaikan akidah ahlu sunnah. Karena akidah ahlu sunnah itu sesuai fitrah, sangat mudah dipahami, tidak rumit, dan memungkinkan bagi siapapun untuk bisa memahaminya. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan agama ini sesuatu yang mudah, di samping mudah dipahami, mudah diamalkan. Yang sulit adalah mempertahankan untuk selalu istiqomah. Tapi sangat disayangkan akidah semacam Mu'tazilah, kemudian akidah Ahlul Kalam, ada Kullabiyah, termasuk Asy'ariyah itu kan sebenarnya pecahan dari Kullabiyah. Itu cukup banyak diminati oleh para orang-orang yang terlibat dalam masalah akidah, sehingga itu dianggap sebagai akidah ahlu sunnah. Padahal itu muncul karena latar belakang pemikiran. Dan akidah ini terbit sejak gerakan penerjemahan buku-buku yang berbahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Barulah muncul penyimpangan-penyimpangan akidah itu. Dan itu pertama kali di masa kekhalifahan Abbasiyah. Di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Baik. Kita tidak membahas mereka dengan detail, cukup rumit. Sehingga kadang ketemu yang aneh-aneh. Kok sampai mikir tekan kono gitu. Ngapain dadak jero-jero mikir sampai tekan kono. Kayak kita misalnya bicara tentang Qadariyah, itu nanti ketemu yang aneh-aneh. Logika kita yang sederhana susah untuk memahami. Dan mereka mengatakan bagi yang susah memahami itu ikuti saja kami yang lebih pintar dan lebih cerdas. Karena menurut mereka dengan cara seperti ini mereka menganggap dirinya lebih hebat dalam berlogika, padahal aslinya adalah kelebihan dalam berlogika. Dan bukan kehebatan dalam berlogika. Sesuatu yang kelebihan sehingga tidak selayaknya untuk di logika, tapi di logika nanti jadinya membingungkan. Makanya rata-rata ahlul kalam hasil akhir kehidupannya adalah bingung. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ar-Razi, ya, beliau atau dia ketika mau meninggal dunia, dan ini termasuk tokoh Asy'ariyah, tidaklah yang kami dapatkan illa qila wa qal. Apa yang selama ini kami bahas ternyata hanya katanya-katanya. Karena tidak punya landasan yang kuat dalam masalah akidah. Tayyib, sekarang kita akan baca Tauhid Asma was Sifat. Tauhid ini sebenarnya tujuannya satu, Pak. Semakin mengenal maka akan semakin mencintai. Apalagi ketika yang kita kenal adalah zat yang memiliki nama-nama yang indah, Asmaul Husna, dan sifat-sifat yang semuanya mulia. Sehingga ketika kita semakin mengenal Rabb kita, akan membuat pengagungan kita kepada Allah semakin tinggi. Disitulah manfaatnya belajar Tauhid Asma wa Sifat. Bukan malah yang aneh-aneh yang didapatkan. Tapi manfaat besarnya adalah agar kita semakin mengagungkan Allah, semakin memuliakan Allah. Karena ketika kita semakin mengenal zat yang demikian luar biasa nama dan sifatnya, kita akan semakin cinta kepadanya. Saya kadang ngasih ilustrasi sederhana kayak gini ya. Kalau misalnya di sini ada yang bujangan nggak? Bujang 2 ada ya? Ya. Kalau misalnya ya ada seorang bujangan, dia diceritai ya, di sana ada seorang akhwat misalnya, dia seorang mahasiswi kedokteran, hafidz Quran, ya, hafidz Sahih Bukhari, fisiknya bagus, anak orang kaya, bapak wis tua.
dan semua sifat yang ada pada dirinya. Sudah? Dan dia mau sama kamu. Wah. Kira-kira pemuda yang ditawar ini gimana, Pak? Akan muncul rasa penasaran yang luar biasa. Saya kok pengen tahu, saya pengen lihat dia. Sehingga pengen segera nador. Tapi Pak, rencana nikahnya masih 3 tahun lagi. Gak bisa, kalau bisa tahun depan. Bisa bila perlu bulan depan. Dia akan ngebet pengen segera nikah. Itu padahal baru manusia dengan menyebutkan sekian kriteria yang di situ masih banyak sisi kekurangannya. Tapi mohon maaf Mas ya, ada satu sifat Mas yang kurang. Apa itu? Coba sebutkan apa itu? Satu aja sifatnya. Gendeng Mas. Lanjut gak kira-kira Pak? Hah? Selesai ya? Orasi itu kabeh. Baik. Dan manusia ketika dia memiliki banyak sifat-sifat yang mulia, pasti ada kurangnya. Dia itu royal, lumo, tapi sayang galak misalnya. Dia ini baik hati, suka senyum, tapi sayang cetil. Sehingga setiap manusia dia punya sifat-sifat baik. Tapi di saat yang sama dia juga punya sifat buruk. Sempurna 100% hampir tidak kita jumpai. Kalaupun ada ya sangat jarang. Memang ada orang yang sifatnya luar biasa, bahkan akhlaknya menjadi mukjizatnya. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau adalah mukjizat beliau. Sehingga ketika para ulama menyebutkan tentang mulianya sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai membuat kesimpulan ini tidak mungkin bisa dimiliki oleh manusia kecuali seorang nabi. Karena tidak mungkin sifat itu ada pada kita. Ada pada manusia biasa. Allah puji akhlak beliau, wa innahu la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung, yang mulia. Tayyib. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada hambanya melalui apa? Firman-Nya dalam Al-Qur'an maupun melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan Allah memperkenalkan dirinya? Agar sang hamba ketika dia beribadah, dia yakin yang dia sembah ini bukan zat yang tidak ada. Yang dia sembah itu bukan zat yang tidak punya sifat. Yang dia sembah itu bukan zat yang kosong tidak punya apa-apa. Tapi zat yang memiliki banyak nama dan banyak sifat-sifat yang mulia. Dan dia maha benar segala apa yang dia firmankan. Dari situlah akan membuat kita semakin rindu untuk bertemu dengan Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling kenal Allah, beliau paling rindu untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti dengan apa jemaah? Terbukti dengan apa? Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ilaika. Ya Allah, aku mohon kepadamu ladzatan nadhari ila wajhika, agar bisa mendapatkan kelezatan ketika melihat wajahmu. Kelezatan ketika melihat wajah Allah. Wasyauqa ila liqa'ika, dan rindu untuk ketemu denganmu. Pernah nggak ada perasaan seperti itu, Pak? Pengen dekat dengan Allah, merasa sangat cinta dengan Allah, rindu dengan Allah, hanya dengan membaca sifat-sifat Allah. Kekuatan iman kita tidak sebagaimana beliau. Sehingga kita bisa membayangkan sesuatu. Saat membaca sifat itu kita ada ketertarikan untuk bertemu hanya ketika kita membaca sifatnya makhluk. Mas, ini di Pogung ya. Misalnya saya tunjuk aja. Mas, di Kaliurang KM 15 itu ada bapak-bapak yang beliau itu Masya Allah baik hati, orangnya enak diajak ngomong, royal, dia kaya, suka memberi, dan hartanya melimpah. Jadi ngekei sebanyak apapun tuh kayaknya nggak pernah kurang mas tuh.
Itu ngetoki dewe-dewe itu. Jadi kamu kalau ke sana nyapa saja kan yang dikasih uang. Cerita seperti ini kepada orang lain. Kira-kira dia punya ketertarikan nggak Pak untuk ketemu? Punya ketertarikan. Hanya untuk mendapatkan sebagian harta yang dimiliki oleh orang ini. Maka dia akan semangat. Coba saya tak ke sana ya, pengen ketemu. Beliau juga orangnya pinter, kemudian soleh, paham tentang agama. Mungkin akan membuat kita semakin ingin ketemu dengan sebagian sifat yang ada pada orang ini. Kita baru bisa merasakan itu ketika mendapatkan cerita tentang sifat makhluk. Sementara untuk sifat khalik, kita masih kurang maksimal. Itu menandakan bahwasanya tauhid kita tentang masalah asma wa sifat ya, masih perlu untuk banyak disuntik ya, masih perlu untuk banyak mendapatkan masukan agar kita bisa lebih kuat dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Intinya adalah menetapkan semua berita yang Allah sebutkan tentang dirinya. Intinya kayak gitu. Meyakini kebenaran semua berita yang Allah sebutkan tentang dirinya. Allah memberitakan dirinya. Di mana? Dalam Al-Quran maupun melalui hadis Nabi SAW. Dan kita membacanya. Berita Allah tentang apa Pak? Ada yang bentuknya nama. Allah ceritakan siapakah dia. Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad, Allah itu ahad. Allahus samad. Allah itu as-samad. Orang yang paham makna ahad, makna samad, dia ngerti. Allah bercerita, aku adalah ahad. Aku adalah samad. Dan masih banyak identitas yang lainnya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang nama dan sifat Allah. Nah, orang ketika membaca itu sambil direnungi, inilah Tuhan saya. Dia punya nama-nama seperti ini. Dan setiap nama pasti mengandung sifat. Beda dengan kita ya. Nama belum tentu mengandung sifat. Ada orang namanya Soleh, tapi sifatnya penjahat. Ada orang namanya Muhammad, yang artinya terpuji, tapi perbuatannya tercela. Sehingga kalau nama makhluk belum tentu menjadi sifat. Bisa jadi namanya Auliyaur Rahman, tapi ternyata dia jadi Auliyaus Syaitan. Karena nama belum tentu jadi sifat. Sehingga seorang hamba ketika dia punya nama, belum tentu dia jadi sifatnya. Sifat itu ada di mana? Ada di perbuatan dia, ada di karakter, dan seterusnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap nama beliau jadi sifat. Dan ada makhluk yang semua namanya jadi sifat. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana al-Hashir, wa ana al-Aqib. Aku adalah Muhammad, aku Ahmad, aku al-Hashir, aku al-Aqib. Alladzi la nabiyya ba'di. Disebut al-Aqib artinya penghujung karena tidak ada nabi setelah beliau. Disebut al-Hashir yang mengumpulkan, li'annan nasa yuhsyaru tahta liwa'i. Karena semua manusia dikumpulkan di bawah benderaku, yaitu bendera Nabi SAW. Namanya apa? Bendera Nabi SAW? Liwa'ul hamdi. Bendera alhamdu. Baik. Penulis menyebutkan tauhid asma wa sifat adalah meyakini semua sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya, baik dalam kitabnya maupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Alal haqiqah,
sesuai dengan makna hakiki. Sesuai dengan makna hakiki artinya tidak dipahami sebagai majaz. Alal hakikah, kalau yang bawa teks buku bahasa Arab, kalau di bahasa Indonesia terjemahnya apa? Sesuai dengan hakikatnya. Yang dimaksud sesuai hakikatnya itu adalah tidak dipahami dengan makna majaz. Karena kalau dipahami sebagai makna majaz, nanti jadinya ditakwil. Oh, ini bukan hakikat loh ini majaz. Maksudnya apa kalau majaz? Berarti masih punya takwil. Misalnya kalimat apa? Daun pepaya melambai. Itu kalimat apa? Majaz. Karena ini kalimat majaz, maka dia ditakwil. Yang dimaksud daun pepaya melambai adalah daun pepaya bergerak. Karena melambai itu perbuatan makhluk yang berakal. Daun pepaya tidak berakal. Baik. Bila takwilin tanpa ditakwil, tanpa ditafwid. Ada beberapa istilah, insya Allah nanti kita akan terjemahkan. Tanpa takwil, tafwid, tamtsil, ta'til. Seperti istilah al-istiwa, an-nuzul, al-yad, dan yang lainnya, mimma yaliku bikamalihi, yang itu sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, dan Dia zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun ke langit dunia di setiap malam. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Dan yang dimaksud turun di sini adalah turun dengan cara yang sesuai keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan turunnya seorang pun di kalangan makhluknya. Tayyib. Tadi kita mendapatkan beberapa istilah. Takwil, tafwid, tamtsil, ta'til. Kalau mau kita tambahkan tashbih. Ada juga talfiq. Tapi sebenarnya istilah-istilah ini bisa berkembang sesuai dengan tingkat pengembangan, tingkat berkembangnya penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Kata kunci yang paling gampang untuk memahami tauhid asma wa sifat itu satu. Ammiruha kama ja'at. Biarkan apa adanya. Pahami sesuai dengan makna tekstualnya. Jangan diotak-atik. Titik. Selamat insya Allah. Baik. Namun logika manusia bicara. Ketika dia bicara, akhirnya ngotak-ngatik bagian itu. Nah, salah satu di antara sasaran yang diotak-atik adalah bahasa. Dia bermain di sektor bahasa. Oh, ini maksudnya kayak gini, maksudnya kayak gini. Dibawa ke arah makna majaz. Lalu ditakwil. Paham ya? Baik. Dipahami atau jelas atau belas? Susah, Pak. Masya Allah, Pak ya. Dulu saya belajar kayak gini juga susah untuk paham. Cuman sekarang efeknya kelihatan. Begitu mendengar ceramah-ceramah orang-orang yang punya paham ilmu kalam dalam masalah asma wa sifat, oh ini dulu yang pernah kita pelajari. Kelihatan sekarang. Tayyib. Baik, saya nggak dalam-dalam. Insya Allah kita kita jelaskan yang sederhana saja. Jadi kata kunci untuk bisa selamat dalam memahami tauhid asma wa sifat tadi, ammiruha kama ja'at. Ya. Bisa diulang Pak Mubalik? Masya Allah ya. Panggilannya Tat atau apa? Ustadz ya? Masya Allah. Baik. Ammiruha kama ja'at. Biarkan apa adanya. Sehingga kalau ketemu teks yang kelihatannya aneh, kok asing rasanya ketika dibaca, ammiruha kama ja'at. Biarkan apa adanya. Karena kita tidak tahu sesuatu yang gaib.
Dan saat Allah bercerita, maka kita terima cerita itu apa adanya. Kita terima sebagaimana makna tekstualnya, jangan diotak-atik. Insya Allah paham di sini? Sampai di sini paham ya? Baik. Sekarang saya kasih contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Sudah? Kalau pakai cara sederhana, amiruha kama ja'at. Biarkan apa adanya. Maka kita cukup mengartikan Allah bersemayam di atas arsy. Selesai. Loh, berarti Allah dengan arsy itu Allah mancek arsy atau gimana? Atau duduk di atas arsy? Atau berdiri di atas arsy? Atau bagaimana? Nah, ngapain kamu mikir kayak gitu? Jangan mikir kayak gitu. Cukup kita yakini Allah berada di atas arsy. Selesai. Bagaimana cara Allah berada di atas arsy? Kalau kau nggak punya informasi tambahan tentang itu, jangan dipikirkan. Jangan berhayal. Biarkan saja sebagaimana teks yang ada. Kan gampang jadinya. Tapi bagi sebagian orang, tapi logika saya kok nggak bisa nerima ya. Lah kenapa Pak? Arah itu kan makhluk. Ada timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, itu kan makhluk. Berarti kalau Allah di atas, Allah terliputi dengan makhluk. Dan nggak mungkin Allah terliputi dengan makhluk. Sehingga tidak boleh mengatakan Allah berada di atas. Terus kalimat Allah berada di atas arsy ini maksudnya apa? Allah menguasai arsy. Ya, di atas arsy maksudnya adalah menguasai arsy. Istaula. Istawa bermakna istaula. Dulu dapat kayak gitu? Pernah? Oh, di YouTube. Ya. Jadi istaula, istawa ditakwil dengan istaula. Istawa di sini majas, bukan hakiki. Karena dia majas, maka kita perlu takwil. Lalu takwilnya apa? Jadi istaula. Nah, kita nggak setuju lah. Kenapa kau harus takwil jadi istaula? Berarti ini kalimatnya nggak cetha gitu ya. Segala bentuk majas itu nggak cetha. Lebih cetha apa? Yang hakikat. Kalau kalian menganggap ini majas, kemudian kalian takwil dengan istaula, berarti boleh dong orang mentakwil dengan takwil yang lain. Nanti jadinya ada banyak takwil. Malah nggak karuan. Takwil itu kembali ke logika. Kamu berlogika, saya berlogika. Logika saya tidak lebih tinggi dibandingkan logika kamu, dan logika kamu tidak lebih mulia dibandingkan logika saya. Yang punya sama-sama logika. Kalau kita masalah perang logika, kita sama-sama punya logika. Di posisi tertentu kadang logika tolong jangan dimainin. Bagian ini murni Allah cerita hal yang gaib tentang dirinya dan bagaimana yang dia lakukan. Maka Allah bercerita, Allah berada di atas arsy. Saya hanya mengimani Allah berada di atas arsy, titik. Dan terpisah dengan makhluk. Karena di atas itu belum tentu menyatu. Sehingga kita meyakini Allah berada di atas arsy, terpisah dari seluruh makhluknya, ya. Dan Allah tidak butuh arsy. Sebagaimana kita mengatakan, matahari di atas bumi. Matahari di atas bumi. Apakah berarti matahari nempel dengan bumi? Tidak. Yang kedua, apakah matahari butuh bumi? Butuh atau tidak? Tidak. Sehingga kalau bumi itu rusak misalnya, sementara matahari tidak rusak, apakah gara-gara bumi rusak matahari ikut rusak? Tidak. Sehingga yang namanya kalimat di atas itu belum tentu dia menyatu, satu. Yang kedua, dia belum tentu membutuhkan. Yang ketiga, bisa saja dia terpisah. Seperti matahari di atas bumi. Nah, kemudian mereka berlogika lagi. Tapi Pak, saya kok tetap bingung ya. Bingungnya gimana? Bumi itu kan bulat. Nah, bumi itu bulat ya. Terus makna di atas itu gimana Pak? Subhanallah. Sakjane nek ora kok pikir tekan kono ya gampang. Karena dia mikir-mikir seperti itu, akhirnya semuanya
Jadi lebih rumit. Ya sudah, kalau misalnya kamu kesulitan kayak gitu. Jadi istilah di atas itu tidak harus bentuknya datar kemudian dia berada di atasnya. Bulat pun bisa. Lalu gimana bentuknya? Semakin menjauh dari titik pusat berarti dia semakin atas. Bumi bulat, dia punya core, titik pusat. Semakin jauh dari core bumi berarti dia semakin atas. Maka makna di atas adalah yang jauh dari titik bumi. Yang jauh dari titik bumi. Tapi ya tetap saja mereka kadang masih punya logika-logika yang lain. Gampang saja, begini saja, terima apa adanya, insya Allah menenangkan. Karena akidah itu sebenarnya tidak sulit untuk diterima. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan agama ini sesuatu yang mudah. Mudah dalam masalah amal, sebagaimana mudah dalam masalah akidah. Sehingga tidak ada akidah yang sulit, itu tidak ada. Apa yang paling sulit Anda alami ketika belajar akidah? Pernah dapat, Pak? Sebelumnya. Akidah apa yang paling sulit untuk dipahami, Pak? Misalnya kemaksuman imam, misalnya. Imamku iki maksum. Pokoknya apa wae sing jare imam mesti benar. Dan dia berhak untuk menetapkan mana yang layak dipelajari, mana yang tidak layak dipelajari dari agama ini. Ada kayak gitu aja nih. Ya. Sehingga ojo terlalu pinter engko ndak malah keblinger, engko ndak sesat. Ya. Ini secara nalar sehat kan. Maksudnya piye? Masa ada manusia yang dia jadi filter bagi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya bayangin kayak gini. Kalau imam itu boleh untuk menentukan pelajaran agama mana yang boleh dipelajari dan mana yang tidak boleh dipelajari. Ibarat ada hujan yang turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ilmu itu seperti hujan. Lalu dia nadai di bawah. Lalu dia nadai kabeh, mungkin dia menjadi orang yang paling tahu segalanya. Tapi kan yang dia tadai apa semua, Pak? Enggak kan? Berapa persen kira-kira ilmu agama yang dia pahami? Kita enggak tahu, tapi dia punya. Baik, kalau dia punya banyak misalnya ya, anggaplah misalnya 50%. Ya 50% kan dia enggak tahu. Terus dari 50% itu yang dia tadai disaring lagi. Yang boleh kau pelajari hanya 30% dari ilmu yang saya punya. Yang lain enggak boleh kau pelajari. Hilang kabeh itu syariat. Berarti kita cuma dapat 20%, yang 80% dibuang. Yaitu karakter Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain. Mohon maaf, Pak, saya enggak mau menerima kayak gini, Pak. Ya. Kamu juga enggak tahu semua agama. Kemudian setelah kau tahu sebagian saja, itu kau filter lagi, lalu kau bagikan kepada kami sebagian kecil. Kok enak? Berarti menyembunyikan ilmu. Wa man katama ilman aljamahu Allahu bilijamin minan nar. Siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan kasih tali kekang dari api neraka. Tayyib. Kembali ke sini ya. Nah itu contoh kadang itu dipaksakan, logika itu dipaksakan kepada para pengikut. Tapi mereka mau menerima. Karena prinsip apa? Taslim. Prinsip pasrah. Sehingga sesuatu kalau orang tidak bisa melogika, sudah pasrahkan saja kepada yang lebih tahu. Itu lebih tenang. Nah salah satunya tadi ya, kalau kita kesulitan untuk memahami Allah berada di atas arsy, ya sudah pahami saja tekstualnya. Saya pasrah menerima. Wallahu a'lam bagaimana hakikatnya. Karena Allah tidak bercerita detailnya. Allah hanya menyampaikan Allah berada di atas arsy. Tapi Allah tidak cerita detailnya. Kalau pengen tahu detailnya, ya silahkan minta kepada Allah, dan tidak mungkin manusia akan diberitahu detailnya. Sudah? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Mereka tidak bisa meliputi ilmu Allah kecuali sebagian yang Allah kehendaki. Sehingga Allah memiliki banyak pengetahuan tentang dirinya, zatnya. Lalu Allah sampaikan kepada manusia sebagian dari ilmu itu.
sekian persen dari ilmu itu. Nah, yang tidak Allah beritahu, jangan meraba-raba. Paham ya? Nah, yang jadi masalah, orang melogika, akhirnya dia menolak apa yang diberitahu tadi. Kemudian ditakwil-takwil dengan cara-cara yang lain. Lalu apa yang dimaksud dengan takwil? Takwil adalah memaknai teks tidak sebagaimana makna hakiki. Memaknai teks tidak sebagaimana makna hakiki. Alhamdulillah. Misalnya ada sebuah kalimat, singa ceramah di atas mimbar. Lalu kita maknai, oh baik, yang dimaksud singa ceramah di atas mimbar adalah sang pemberani berceramah di atas mimbar. Maka kita takwil kata singa dengan kita ganti sang pemberani, namanya apa ini? Proses takwil. Memaknai teks tidak sebagaimana makna hakiki. Kalau makna hakiki, berarti singa itu berdiri di atas mimbar lalu dia ngomong, dia ceramah. Dan itu tidak mungkin. Tayyib. Kemudian ada kalimat yang lain. Ya. Pak Budi sudah datang. Pak Budi sudah datang. Mana hakikinya apa? Pak Budi datang. Ditakwil, oh yang dimaksud Pak Budi datang itu Pak Budi tidur. Kok bisa datang ditakwil tidur? Ya kami suka mentakwil kayak gitu. Ini jadinya semua kalimat rusak nanti. Karena semuanya pakai takwil. Paham ya? Nah, takwil itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau kalimat itu tidak bisa dipahami secara tekstual, karena tidak mungkin itu terjadi, baru silakan dilakukan takwil. Contohnya tadi, singa khutbah di atas mimbar. Kan tidak mungkin ya. Tapi maksudnya di situ adalah apa? Apa? Sang pemberani berkhutbah di atas mimbar. Baik. Ada seorang suami. Dia sebelum masuk ke rumah mampir masjid. Ngapain Pak? Kok mampir masjid? Ya saya di sini dulu Mas, mengamankan yang bisa diamankan. Ya. Cek HP yang mau dihapus hapus ya. WA yang mau dihapus hapus ya. Kemudian duit-duitnya diselipkan di kaos kaki ya. Lah kamu apa? Ning omah ono macan nih. Macan di situ apa, Pak? Hah? Dia melakukan apa? Takwil. Karena kan tidak mungkin dia ngerawati macan. Ya entek kabeh sak keluarga. Namun yang dimaksud nek omah ono macan maksudnya adalah istrinya galak misalnya. Yang setiap kali saya masuk rumah mesti takon-takoni gak macam-macam. Suaminya dihisap ketika masuk rumah. Masya Allah. Jenengan piyambakan apa kali garwane Mas? Hah? Oh sama istri. Bojone jenengan nggih ngeten niku Mas. Oh kadang-kadang. Oh. Masya Allah. Nggih, sabar nggih Mas, dirawatan kaya ngono Mas. Baik. Jadi ketika tidak mungkin itu dipahami secara tekstual, maka silahkan ditakwil. Baik. Yang kedua, tafwid. Ada istilah apa? Tafwid. Di situ diterjemahkan apa? Ditulis apa di situ diterjemah? Takwil terus tamtsil, langsung tamtsil. Tamfid nggak ditulis. Baik. Kalau di teks Arab ada tafwid. Apa itu tafwid? Tafwid itu sama sekali tidak memaknai. Sehingga dia hanya percaya teks tapi tidak mau menetapkan makna. Misalnya, Allah beristiwa di atas arsy. Yang kamu pahami dari istiwa itu apa sih? Wallahu a'lam. Pokoknya saya nggak mau maknai apapun. Cuman saya percaya pada teksnya dan saya tidak mau meyakini makna apapun. Baik makna hakiki maupun makna takwil.
Wis terserah pokoknya teksnya aja yang saya baca. Nah, ini namanya apa? Tafwid. Sehingga akidah tafwid ini menganggap bahwa semua nama dan sifat dalam Al-Quran itu enggak punya makna. Contohnya ya, Pak, alif lam mim itu artinya apa, Pak? Wallahu a'lam. Itu berarti kita mentafwid. Saya enggak mau nerjemah, Mas. Ya bukan saya baca alif lam mim gitu tok. Sehingga saat kita menerjemahkan Al-Quran, ketemu alif lam mim, tidak kita terjemahkan. Enggak kita terjemahkan wah atau ba atau apa gitu. Tidak kita terjemahkan. Cuman kita tulis alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi, kita terjemahkan. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sementara alif lam mimnya cuma ditulis alif pakai Latin ya, alif lam mim. Tidak kita terjemahkan. Ya. Prinsip tidak menerjemahkan teks itu disebut tafwid. Paham di sini ya? Sehingga orang yang tafwid, dia kalau menerjemahkan ayat-ayat yang berisi tentang nama dan sifat itu dikosongi. Misalnya, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Qad sungguh, sami'a titik-titik. Allah. Ini sami'a ini terjemahnya apa? Saya tidak mau nerjemah. Tak kasih titik-titik, kosong dia. Karena dia mentafwid. Ya wallahu alam, nanti Allah yang akan menjelaskan. Akhirnya gara-gara tafwid seperti ini, banyak sekali teks nama dan sifat Allah yang tidak ada terjemahannya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy, istawa titik-titik. Kosong. Bedanya dengan takwil, Pak. Kalau takwil itu nerjemah tapi tidak sesuai makna tekstual. Tadi istawa diterjemahkan dengan berkuasa. Ar-Rahman menguasai arsy. Baik. Wala tamtsil, tidak melakukan tamtsil. Tamtsil itu menyamakan. Sehingga dia menganggap bahasanya istiwanya Allah sama sebagaimana istiwanya raja. Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana cara Allah beristiwa di atas arsy? Allah bertelekan di atas arsy. Bersila di atas arsy. Dia praktekkan kayak gini loh. Allah bersila di atas arsy. Ini namanya tamtsil. Akidah ini dulu pernah dimiliki oleh sebagian orang. Namanya kelompok Karomiyah. Dan kelompok Karomiyah ini pemimpinnya Ibnul Karram. Dia pernah turun dari mimbar dan mengatakan kepada jamaahnya, Allah turun sebagaimana, Allah turun dari langit sebagaimana aku turun. Lalu dia turun. Inilah cara Allah turun. Dia melakukan apa? Tamtsil. Dia melakukan tamtsil. Dan ini haram karena Allah tegaskan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada segala sesuatu yang serupa dengan, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Wala ta'til, dan tidak boleh melakukan ta'til. Ta'til itu membuang makna. Membuang makna yang hakiki. Kalau kayak gini saya nggak mau mengakui. Ini saya nggak mau mengakui. Jadi serba nggak mau mengakui. Banyak sekali yang tidak mau diakui. Nah biasanya gandengannya ta'til, takwil. Kalau yang ini saya terima. Ini saya nggak mau mengakui, yang ini saya terima. Sehingga dia tidak mau mengakui Allah punya tangan. Terus apa makna yadullah dalam Al-Quran? Maknanya adalah kuasa Allah. Kata yadun di situ artinya apa? Kekuasaan. Yadullah berarti kekuasaan Allah. Sehingga dia menolak makna tekstual, lalu dia ngasih sendiri makna hasil takwil. Sudah? Bingung ya, Pak? Karena penyimpangan itu membingungkan. Dan penyimpangan ini muncul dari latar belakang ilmu kalam, ilmu logika. Tapi filsafat ini kelebihan, sehingga dia melogika sesuatu yang tidak boleh dilogika. Ya. Akhirnya banyak sekali hadis yang tidak diterima gara-gara alasan logika.
Mungkin kalau dalam masalah makhluk masih bisa diperdebatkan. Sebagai contoh ya, ada sebuah buku yang itu merupakan tesis diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah. Buku itu berjudul Menggugat Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Nah, dia kumpulkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang secara logika nggak masuk. Kayak lalat yang hinggap di minuman, kemudian cemplungkan dulu, buang, baru diminum. Kemudian ada anjing yang minum di wadah berisi air. Nanti dicuci berapa? Salah satunya pakai tanah. Pakai tanah kan tambah kotor. Iya nggak? Kemudian Nabi Musa debat dengan Nabi Adam, lalu Adam menang, berhasil mengalahkan Musa. Termasuk juga hadis tentang matahari minta izin kepada Allah untuk terbit kembali. Karena matahari ketika terbenam dia sujud kepada Allah. Dia bingung, ini bumi bulat, gimana matahari terbenam sujud kepada Allah? Nah yang kayak gitu terus dikumpulin, akhirnya dikasih penjelasan. Dan bagi orang liberal, ini dijadikan sebagai senjata untuk menyerang Sahih Bukhari. Karena kan dia punya tujuan, gimana caranya biar kaum muslimin gak percaya sama Sahih Bukhari. Nah, kalau sudah gak percaya sama Sahih Bukhari, kan banyak sekali hadis yang hilang. Ketika banyak syariat yang hilang, mereka akan menjadi liberal. Karena membuang banyak syariat. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi. Sehingga alhamdulillah kajian mereka gak sampai ke masyarakat. Saya bersyukur kepada Allah ya. Orang liberal itu kalau ngomong gak bisa dipahami oleh orang bawah. Loh, karena mereka kan pakai bahasa kayak gitu. Orang bawah itu gak ngerti. Yang lebih membumi kajian yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dari Madinah, yang lulusan Kediri. Ya, Pondok Ahlussunnah di Kediri kan banyak. Ya. Atau yang pondok-pondok Ahlussunnah yang lainnya, masyarakat awam bisa paham. Agama itu mudah, orang sedang angel-angel gitu. Baik. Seperti sifat istiwa, nuzul, sifat tangan dan seterusnya. Allah punya tangan. Mana Pak dalilnya? Allah berfirman. Ya. Alladzi tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Ya. Subhanalladzi. Kemudian Allah juga berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Ya. Mimma khalaqna bi aydina an'aman wahum laha malikun. Sehingga Allah banyak bercerita kalau Allah punya tangan. Yadullahi wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Allah berada di atas. Ada banyak sekali dalil yang menunjukkan itu. Sampai seorang ulama yang menulis buku Syarah Aqidah Thahawiyah, yaitu Ibnu Abil Is, beliau mengatakan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Dan gak susah orang itu menerima akidah itu. Yakini saja Allah berada di atas. Tapinya itu tolong dibuangin semua. Tapi itu tolong dibuangin semua. Sudahlah, titik sampai di situ. Allah berada di atas. Selamat insya Allah. Kayaknya logika saya gak bisa nerima. Lah logika kamu gak bisa, logika saya bisa kok. Dan saya ngapain ikut logika kamu? Kalau logika kamu tidak bisa, logika saya bisa. Karena kesederhana, Allah berada di atas. Sementara yang kau pertanyakan itu semuanya muncul karena bayangan-bayangan yang gak karuan. Apakah Allah nanti penyatu? Apakah Allah diliputi dengan makhluk? Itu semuanya adalah muncul dari bayangan-bayangan yang gak karuan. Udah tinggalkan saja bayangan itu. Yakini saja Allah berada di atas. Karena sesuatu yang gak nyambung dengan akal, jangan dipaksakan dengan cara berlebihan. Termasuk hadis Nabi SAW, yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Allah turun di setiap malam ke langit dunia. Hadis ini dipermasalahkan, Pak.
sama orang yang pakai logika. Ahlul kalam. Ya kalau saya boleh nyebut istilah ya Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah nggak mau nerima hadis ini. Repot, padahal hadisnya sahih riwayat Muslim. Kata mereka Allah turun di sepertiga malam terakhir. Nah, kan terus mereka berlogika. Sepertiga malam terakhir di muka bumi ini kan jalan terus. Ya enggak? Sebagaimana siang dan malam jalan terus. Sepertiga malam terakhir sekarang ada di mana? Ada di Amerika misalnya. Ya kan nanti mubeng itu. Terus giliran kita mubeng terus. Berarti Allah medun terus nih ngono. Ya jangan ngomong kayak gitu. Sudah yakini saja Allah turun sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya. Sudah? Kalau Allah turun terus arsy-nya apa ditinggal? Ya ora usah ngomong koyo ngono. Karena kamu itu ndak tahu hakikatnya. Nah, itu muncul karena hayalan. Cara kami dalam memahami ini cukup kami terima teksnya, kami yakini sebagaimana makna tekstualnya, gak usah pakai logika. Gak usah pakai berkhayal. Karena itu pasti akan memicu penyimpangan. Gampang insya Allah jamaah. Susah. Ya. Nah susah ini karena yang menyimpang tadi saya ceritakan ya. Kalau kita menyebutkan yang lurus-lurus insya Allah gampang diterima. Wallahu a'lam. Orang awam Pak, coba bacakan hadis ini. Allah turun di sepertiga malam terakhir. Bingung gak mereka? Enggak. Alhamdulillah mereka enggak bingung. Dan mereka tidak bertanya-tanya. Terus pripun itu Pak Ustadz? Kan sepertiga malam terakhir. Nah itu berarti bukan orang awam. Dia sudah main logika. Ini orang yang kena pengaruh ilmu kalam. Lalu dia berlogika untuk bagian yang tidak bisa dilogika. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah. Baik, ada yang mau disampaikan silahkan. Bapak bisa langsung silahkan. Nah. Amin walakum bimithlin. Di sekolahnya yaitu Madinah Islamic Primary School Jogja tentang pesantren kilat lansia. Bagaimana mendapatkan info kalau acara itu akan diadakan lagi? Apakah pesertanya hanya bapak saja, bapak gitu? Bolehkah ibu-ibu mendaftar? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pesantren kilat lansia ya. Dulu ketika kami buka untuk angkatan yang kedua ya. Begitu buka 2 hari langsung penuh Pak. Sehingga barangkali informasinya belum tersebar kemana-mana. Sudah langsung penuh pesertanya. Nah terus gimana cara untuk bisa selalu update informasi tentang kegiatan di MIPS? Ya bisa diikuti terus channel ANB ya. Baik melalui Facebook, Instagram maupun yang lainnya, karena informasi itu selalu kami update di ANB Channel. Kita tidak punya media yang lain yang mendampingi Yayasan Amal Abadi Indonesia selain ANB Channel dan YouTube dan Facebook pribadi teman-teman. Tapi kalau pribadi kan nggak tahu nyasar kemana-mana. Tapi kalau fanpage di ANB Channel nanti bisa diikuti. Nah, belum ada yang program ibu-ibu karena bingung. Nanti Arab turun neng di meninggalkan suaminya, lagi pelatihan di titik bojone kan. Jadi bingung, belum lagi mereka harus ngerawat anak. Dan memang ada rencana kita akan buat khusus untuk ummahat. Tapi yang short time, jadi cuman 1 hari dari pagi sampai sore pulang. Ya, sehingga tidak sampai nginep. Wallahu alam. Semoga Allah mudahkan. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya mendoakan orang tua yang sudah meninggal karena bunuh diri? Bolehkah anaknya memintakan surga untuk orang tua? Dan bagaimana pula lafal doa untuk orang tua yang semasa hidupnya tidak pernah sholat sama sekali? Mohon diberikan lafal doa yang paling pas dan tidak menyalahi syariat Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Untuk orang tua yang mati bunuh diri atau manusia yang mati bunuh diri.
selama beliau muslim, dalam arti tetap menjaga sholat, tidak memiliki akidah yang menyimpang, tapi karena tidak sabar ketika mendapatkan ujian tertentu, akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, maka kita yakini dia tetap muslim. Dan karena dia tetap muslim, maka dia punya hak sebagai muslim. Apa hak sebagai muslim? Didoakan pasca meninggal. Anak boleh mendoakannya dengan doa seperti yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ditambah di surat Nuh, Allah Ta'ala mengajarkan, rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kalau mau digabung, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana doa yang ma'ruf yang sudah kita hafal. Sementara untuk orang tua yang sama sekali nggak pernah sholat, mohon maaf, ini statusnya non-muslim. Sehingga kalau dia mati dalam keadaan tidak pernah sholat, statusnya adalah mati non-muslim. Dan kalau mati non-muslim, tidak boleh untuk didoakan. Sebagaimana larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi SAW, illa am mau'idatin. Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah ayat 113, ma kana lin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwasanya mereka adalah penghuni jahim, penghuni neraka. Artinya setelah jelas mereka mati kafir. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iya. Dan kalaupun dulu Ibrahim pernah memohonkan ampun untuk ayahnya yang meninggal dalam kondisi kafir, itu tidak lain hanya sebatas janji yang pernah disampaikan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Ketika Ibrahim sudah dijelaskan bahwasanya itu adalah musuh Allah, artinya mati kafir, tabarra'a minhu, Ibrahim berlepas tangan darinya. Tidak lagi mendoakan ayahnya. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah hamba yang rajin kembali kepada Allah, awwah, halimun, lagi hamba yang lembut. Nah, kalau orang tua dalam posisi tidak pernah sholat, blas sama sekali, maka dia tidak mendapatkan hak untuk disebut sebagai muslim. Karena itu tidak boleh didoakan. Wallahu a'lam. Dalam hukum Islam kita wajib berhubungan baik dengan saudara dan tetangga. Bagaimana jika kita sudah berusaha baik, namun sang tetangga bila bertemu malah melengos, buang muka, bahkan menghindar? Apakah bila kita ikut tidak menegur, diam saja dengan yang bersangkutan, terkena hukum dalil mendiamkan saudara muslim, atau bagaimanakah sikap kita sebagai sesama muslim terhadap tetangga yang demikian itu? Jazakallahu khairan. Baik. Apabila kita sudah berbuat baik kepada orang, ya, bagaimana hukumnya kita berbuat baik sama orang tapi ternyata orang itu tidak berbuat baik kepada kita, bahkan buang muka dan seterusnya. Kalau kita sudah berbuat baik kepada tetangga, kepada teman, kepada tamu, kepada kerabat, dan aneka yang diperintahkan oleh Allah untuk diperbaiki, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan hak-hak itu dalam Al-Quran. Ada as-sahibi bil jambi, ada teman dekat, ada teman jauh, wa dzawil qurba wal yatama, dan seterusnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka kalaupun kita sudah berbuat baik kepada mereka, namun ternyata mereka buang muka, mereka enggak mau berinteraksi normal dengan kita, walhamdulillah, tanggung jawab kita sudah gugur. Tanggung jawab kita sudah gugur. Selanjutnya kita tidak bertanggung jawab untuk membuat mereka jadi membalas perbuatan baik kita. Sehingga kalaupun mereka enggak balas, ya sudah, biarkan aja. Udah? Yang penting pokoknya kita sudah berbuat baik kepada mereka. Kita tidak mau cari masalah dengan mereka,
Kita tidak mencari musuh, tapi yang kita lakukan sebagai manusia yang normal. Cuman ketika mereka tidak merespon hal itu, yaitu urusan mereka. Wallahu a'lam. Mau bertanya tapi di luar tema. Suami saya mantan karyawan bank. Teman suami mengajak buka usaha bareng, rumah makan sop khas Klaten. Hanya saja suami saya tahu jika nanti modal yang temannya gunakan itu dari bank, dana tunjangan atau dana hari tua dari bank. Bagaimana Ustaz? Apakah boleh? Baik. Bolehkah orang yang bertaubat dari harta haram menggunakan hasil dari pekerjaan yang haram itu untuk modal usaha? Ada fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau menjelaskan seperti ini. Orang yang bertaubat dari harta haram, maka dia jika saat mendapatkan harta haram itu belum tahu, statusnya boleh untuk dia miliki. Tapi kalaupun sudah tahu, dia sudah tahu kalau ini haram, tapi tetap nekat dilakukan. Misalnya penjual khamr. Dulu dia nggak punya pekerjaan yang lain selain penjual khamr. Supir perusahaan khamr misalnya. Dia sebagai distributor yang mengangkut khamr dari perusahaan ke agen atau ke tempat yang lain. Sudah? Dan dia tahu ini haram. Saya jalani haram, Pak. Saya pengen nyari pekerjaan yang lain tapi saya belum dapat. Kata Syekhul Islam, jika dia taubat dan status dia miskin, dia berhak untuk mendapatkan harta itu. Untuk nafkah dia dan keluarganya. Sampai dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi dia harus resign dan hasil pekerjaannya tetap boleh dia miliki. Sudah? Sampai dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Nah, kemudian beliau membahas, boleh enggak harta haram itu dipakai untuk modal usaha? Jawab beliau, jika orang itu punya kemampuan untuk produksi, kasina'ah, kemudian seperti dia bisa memproduksi sesuatu, atau dia ada orang yang bisa memintal kain, maka dia boleh menggunakan harta haram tadi untuk modal, sebagai ra'sul mal. Kata Syekhul Islam, namun jika dia jadikan itu sebagai utang, itu lebih baik. Dijadikan utang itu maksudnya kayak gini, ini harta haram, saya mau buka usaha, dan saya nggak punya modal, ini tak pakai dulu. Nanti ketika usaha saya sudah berkembang, kok saya punya harta senilai ini tak kembalikan. Fahadha hasan, maka ini yang lebih baik. Sehingga insya Allah kalau realitanya sebagaimana yang tadi diceritakan, jika beliau mendapatkan pesangon dari tempat bekerja di dunia riba, dan beliau sudah resign ya, kemudian pesangon itu dipakai untuk modal usaha, karena beliau tidak memiliki yang lain selain itu, kata Syekhul Islam, boleh digunakan, namun lebih baik dijadikan sebagai utang. Silakan dipakai dulu ya. Kalau nanti berkembang, ada hasilnya silakan disisihkan senilai yang kemarin dipakai. Misalnya pakai 50 juta kemarin, sisihkan 50 juta, nah 50 juta ini jadikan sebagai uang haram, salurkan ke fakir miskin. Baik. Apakah mengajar baca Al-Quran harus bersertifikat? Nah, saya diminta mengajari ibu sampai mbah-mbah di satu daerah, belum di satu agama, tidak ada yang mengajari Quran gitu ya. Tapi teman saya katanya itu kalau mengajar harus bersertifikat dan seterusnya. Wa jazakumullah khairan. Syarat dari mana harus bersertifikat? Oh, dari Kertosono. Masya Allah. Saya nggak punya sertifikat itu. Bukan syarat. Yang penting Anda yakin bacaan Al-Quran Anda sudah benar. Anda bisa paham tentang makhraj huruf, paham tentang waqaf, paham tentang hukum-hukum dalam dunia tajwid, silahkan diajarkan. Walakal ajru insyaallah, dan Anda berhak untuk mendapatkan pahala insyaallah. Dan tidak syarat harus punya sertifikat, dan bukan syarat harus bersanad. Ya. Juga bukan syarat harus mangkul muttasil. Masya Allah. Tayyib. Puncak apa? Nah.
pemikirannya secara kita sebenarnya gimana? Kalau detailnya memang sebenarnya kalau resminya itu kayaknya lebih dekat ke Mu'tazilah, ormas ini ya. Karena dia tidak mau mengakui hadis ahad, dan itu termasuk keyakinan Mu'tazilah, tidak mau mengakui hadis ahad dalam masalah akidah. Sehingga mereka sebagai konsekuensinya, kalau mereka konsekuen dengan prinsip itu, tidak mau meyakini keberadaan azab kubur, munculnya Dajjal, turunnya Isa, datangnya Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Dengan keyakinan ini sumbernya hadis ahad, sementara dia bicara masalah akidah. Itu salah satu sudut pandangnya. Dan dulu saya pernah ikut bergabung juga dengan ormas ini waktu masih mahasiswa semester 1, semester 2. Ya, salah satu doktrinnya itu dalam tulisan-tulisannya. Sekali lagi hadis ahad. Ya, pembahasan tentang hadis ahad yang yufidu dzon. Hadis ahad itu menunjukkan makna belum yakin, persangkaan. Padahal makna para ulama hadis ahad menunjukkan yufidu dzon, maksudnya adalah dzon yang rajih, karena dzon itu bertingkat. Hadis ahad yang dhaif berarti yufidu dzon dhaif, bukan sabda Nabi SAW. Dan semua hadis yufidu dzon, karena yakin 100%, itu baru bisa kita dapatkan ketika banyak sekali periwayatannya. Seperti Al-Quran, kan tidak mungkin ada yang salah, tidak mungkin ada yang masih diduga, semuanya yakin benar. Hadis mutawatir juga seperti itu. Cuman hadis mutawatir di masyarakat nggak kenal. Misalnya masyarakat ditanya, sebutkan contoh hadis mutawatir. Orang tahu krungu Pak, mutawatir iki apa? Mereka sendiri juga nggak tahu. Sehingga sebenarnya istilah itu istilah ilmiah bagi mereka yang belajar hadis, tapi dibawa ke ranah masyarakat. Akhirnya jadi bingung. Dan wallahu alam, akidah itu apakah sudah berubah ataukah belum? Karena dakwah yang disampaikan oleh para ulama untuk meluruskan anggapan hadis ahad yufidu dzon itu sudah banyak tersebar, sehingga mereka sudah mulai paham kalau sebenarnya akidah seperti ini adalah akidah yang enggak benar. Wallahu alam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.